Alhamdulillah teman-teman semuanya sudah hadir bersama kita Ustadz Haikal Hasan atau lebih kita kenal dengan Babe Haikal ya. Insya Allah 1 jam ke depan beliau akan memaparkan kepada kita semua, khususnya ini alumni Rohis PNJ, mungkin juga ada bukan dari alumni Rohis PNJ, ya nggak apa-apa ya. Gitu. DT kan? Ya, difasilitasi oleh Daurut Tauhid Jakarta. Dengan PT materi? Peduli Jakarta. Dengan Materinya makna hijrah di masa pandemik. Waduh, berat, mantap. Begitu, Ustaz. Baik, siap. Nah, nanti insya Allah 40 menit untuk pemaparan, 20 menit untuk tanya jawab, Ustaz. Gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol, Ustaz. Baik, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak begitu, jangan pada mute. Kalau pada mute, saya merasa ngomong sendiri. Oh ya. Kalau nggak mute. Ya, Babe. Begini enak. Biarin berisik nggak apa-apa. Lebih enak gitu, ya. Baik, boleh nggak saya lepas topi nih? Boleh. Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya. Nah, boleh nggak saya pakai topi begini? Boleh lah, kayaknya keren tuh. Keren tuh, kayak milenial banget. Kacamatanya kacamata. Kok suaranya mengecil? Emang suara saya mengecil? Enggak. Enggak. Suara saya Udah ada jelas kali tuh. gede kan? Ada. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, saya ucapkan pertama kali Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabatku dimanapun Anda berada, Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini hari tanggal 11 bulan Muharram. 1 hari setelah peristiwa Asyura, Karbala bagi orang-orang Syiah, dan bagi kita yang bukan Syiah, kita hormati, kita sayangi anak-anak yatim. Di masa pandemi seperti ini, ya sebelum masuk materi utama, di masa pandemi seperti ini, sepertinya tingkat kepedulian kita mesti lebih diasah, mesti lebih ditata, mesti lebih didobelin, gitu ya, didobelin. Kenapa? Karena perintah Allah yang paling utama ya, nggak boleh ke yang lain dulu alasannya. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu, ya orang mukmin, orang beriman itu yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dia tetap aja berinfak walau dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan sulit, baik dalam keadaan punya duit maupun dalam keadaan nggak punya duit. Nggak ada logikanya masa nggak punya duit suruh nyumbang apa ya? Salah. Justru nggak punya duit, caranya supaya punya duit itu nyumbang. Begitu kita diajarin dalam Al-Quran. Nah, betapa Islam ya memandang bahwa mengeluarkan yang kita punya itu sebenarnya mengeluarkan yang orang punya yang ada di kita. Dengannya Allah akan tambah percaya lagi sama kita. Dan ketika Allah percaya sama kita, udah aman hidup lu, bro. Sebagai contoh, kita dipercaya sama lurah. Jadi apa kira-kira? Kiri, Bang. Apakah kiri langsung?
kita dipercaya nih sama Allah. Maaf, kita dipercaya sama lurah. Jadi apa coba? Jadi wakil lurah. Kita dipercaya sama camat. Jadi apa? Ya wakil camat. Gitu kan. Kita dipercaya sama siapa? Menteri. Jadi staf ahli. Kita dipercaya sama presiden. Jadi wakil presiden. Bahkan jadi menteri-menterinya tentunya. Ya. Gubernur atau dan sebagainya. Jadi dipercaya sama orang dekat, sama orang gede aja kita ikutan gede. Saya ulangi ya. Dipercaya sama para pejabat orang gede itu kita jadi ikutan gede. Lah bagaimana kalau kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dahsyat kan? Kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala jadi apa? Jadi apapun. Jadi apapun yang bisa kita bisa, ya. Suaranya ke mute deh. Babe suaranya ke mute. Babe Haikal. Suaranya ke mute be, speakernya. Udah? Siap, Sorry brother. Nah, jadi tadi yang kepotong minta maaf. Udah deh kalau dipercaya Allah udah beres. Nah, dalam situasi pandemi ini justru Allah lagi lihat siapa yang benar-benar dipercaya sama dia. Sama Allah Subhanahu wa taala maksud saya. Siapa yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masa pandemi ini kita tetap pelit, ya udah kelar deh. Allah udah tahu berarti. Emang Allah juga udah tahu dari dulu, dari awal, dari orok, dari belum lahir bahkan. Maka itu, rubahlah, taubatlah, hijrahlah. Begitu. Jadi, cara menyikapi pandemi seperti ini, ya banyak berbuat buat orang lain yang susah. Ustadz, saya pengen bantu Ustadz, tapi duitnya nggak ada. Jangan semulul pakai duit dong. Lo kan punya ide. Lo kan punya, apa namanya, di rumah lo kan masih ada sarung yang belum kepake. Di rumah lo masih ada baju yang bagus yang lo masih sayang. Ya, bahkan saya pernah saking nggak ada duitnya tapi mau sedekah, sofa saya di rumah saya udah sedekahin, bayangin. Ya, saking kepengen sedekah, sofa di rumah gue sedekahin. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini bagaimana kita menyikapi pandemi? Buat saya sih gampang aja. Berbuatlah lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala sedang melihat, sedang memantau, sedang memilih hamba-hamba yang dipercaya padanya. Dan ini sifatnya netral. Apa yang saya maksud sifatnya netral? Sunatullah itu berlaku buat orang Islam doang atau semua orang? Jawab. Kecet nggak apa-apa jawabnya. Semua orang. Oke, kalau sunatullah berlaku sama semua orang, berarti setiap yang sedekah ditambah nggak sama Allah rezekinya? Ditambah. Mau orang Islam kayak Kristen kayak Hindu kayak Buddha kayak Protestan kayak kalau lu sedekah Allah tambah. Benar banget. Urusan pahala itu urusan akhirat. Tapi urusan penambahan rezeki itu di dunia. Makanya jangan heran orang seperti Bill Gates nambah mulu kekayaannya. Karena kita tidak pernah ada yang berani seberani Bill Gates dalam bersedekah. Bill Gates itu setiap tahun dia menyedekahkan hartanya itu 33%. Kita 2,5% aja pelit. Iya kan? Lah bagaimana kita mau bangkit dari pandemi ini? Bagaimana kita mau tumbuh dalam pandemi ini? Bagaimana kita mau hebat dalam pandemi ini? Bagaimana kita bisa menciptakan peluang usaha di masa pandemi ini? Bagaimana kita bisa bertahan di pandemi ini? Pelit. Medit. Bagaimana gitu mau tumbuh? Nggak nyangka mungkin teman-teman sekalian. Orang terkaya dunia itu ternyata zakatnya 33%. Itulah Bill Gates. 26, lebih, hampir 40 ya. 26 miliar dolar disedekahin dari hartanya berjumlah 78 miliar dolar. Coba.
Jangan kita berandai-andai. Wah, kalau gue punya segitu, gue juga sedekah begitu. Jangan berandai-andai. Berandai-andai itu menandakan bahwa kita tuh lemah dan kita nggak bisa ternyata. Jangan berandai-andai. Jadi teman-teman sekalian, khususnya Anda yang sedang mendengarkan siaran ini dimanapun Anda berada, cobalah koreksi diri. Peluang usaha akan diberikan Allah ketika kita berani mensejahterakan orang di sekitar kita. Bagaimana nih usaha sempit sedekah, karena itu solusi dari istighfar. Maaf, saya balik ya. Istighfar dan sedekah. Ustadz, usaha saya mandek, istighfar dan sedekah. Ustadz, saya nggak punya anak nih, istighfar, sedekah. Ustadz, saya istighfar, sedekah. Ustadz, istighfar, sedekah, udah. Ustadz, saya mau nanya, istighfar, sedekah, udah. Ustadz, istighfar, sedekah, udah. Beneran saya ngomong. Dengan istighfar dan sedekah, ya, istighfar, sedekah, bang kiri dong bang. Dengan istighfar dan sedekah, itulah solusi untuk semua kehidupan kita. Karena itu teman-teman sekalian, inilah pancingan dari saya. Ya, saya menunggu pertanyaan dan tanggapan dari moderator. Saya break 2 menit untuk yang mau lewat berikut ini. Silakan. Baik, Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan atau pertanyaan, sepertinya kita nggak perlu nunggu sesi pertanyaan nih sama Babe ya. Jadi kalau ada yang mau disampaikan bisa langsung saja. Tapi minta tolong. Ya Ustadz. Kalau sama saya jangan pakai formil-formilan. Stop, Anda mau nanya nih, langsung. Jadi tapi minta tolong nama sama angkatannya diganti dulu, rename dulu ya nama dan angkatannya. Nah, mangga Pak Cahyo silakan Pak Cahyo. Assalamualaikum. Saya langsung mau bertanya sama Ustadz Babe kali ya. Silakan. Ustadz Babe. Ya. Assalamualaikum, Babe. Udah 3 kali kita bertemu. Di mana? Ya, kemarin di Masjid Cilangsi. Terakhir kali. Iya. Ya. Babe, saya mau nanya nih. Kita kan jujur aja saya pribadi ya. Udah selalu beristighfar pada Allah, sudah jelas. Insya Allah sedekah juga saya nggak bakal mau nanya karena itu urusan saya dengan Allah. Tapi kok kayaknya jalan saya kok masih sempit untuk memperoleh usaha. Gimana ya Ustadz ya? Apakah karena saya kurang yakin atau mungkin ibadahnya juga kurang atau gimana ya Ustadz ya? Berkali-kali kita kalau masalah sedekah kan kita nggak perlu ngomong karena itu urusan saya dengan Allah gitu kan Ustadz kan. Gimana nih Ustadz nih kalau sampai sekarang kayak keinginan umroh pun kayaknya susah banget ya Allah, sampai nangis-nangis memohon-mohon ya Allah tolong umrohkan saya dan keluarga, tapi sampai sekarang belum juga gitu. Gimana solusinya Ustadz? Ya, Pak, istighfar lah seperti yang saya katakan. Ini minta maaf, boleh nggak moderator ambil alih, saya turun mobil dulu sebentar karena tujuan saya udah tercapai. Ya, siap. Oke. Tujuan udah tercapai. 2 menit, maksimum 3 menit, saya turun dari mobil, ya. Ya, padahal, silakan. Iya. Baik, teman-teman ya, kita sambil nunggu Babe Haikal join lagi. Sepertinya beliau masih dalam baru pulang gitu. Kita tunggu dia istirahat sebentar, biar posisinya lebih nyaman. Tadi sudah ada satu penanya ya, Pak Cahyono ya. Pak Cahyono itu angkatan berapa? Aduh Bapak, saya jadi malu, angkatan lama. Udah lama panggilnya Ustadz lah. Kali aja ada yang lebih lama nih. Udah aki-aki Ustadz, malu aku. Oh gitu. Tapi jadi SPD itu orang Poltek ada SPD ya? Kan kuliah lagi, udah kuliah jadi 3 kali. Ya, taib.
Mudah-mudahan doain aja, mudah-mudahan sampai S2, S3 Papa, insya Allah mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Amin. Masya Allah. Masya Baik, Allah. buat teman-teman ada beberapa hal yang perlu diingatkan ya. Ini ada terjadi apa? Semalam itu kita sebenarnya mau buat grup WA khusus untuk yang ikut kajian hari ini, tapi karena nomor teleponnya terhapus dari server dan belum sempat di-download. Jadi nanti minta tolong teman-teman nanti di chat silakan saja menuliskan nama dan nomor teleponnya untuk database saja sih begitu ya. Jadi untuk kajian-kajian berikutnya mungkin ya jadi lebih gampang kita menghubunginya gitu. Yang kedua nanti kita akan memilih ya pertanyaan terbaik, insya Allah akan dapat buku kitab Asmaul Husna 3 jilid dari Agim. Nah, nanti bukunya itu bermanfaat khusus untuk mengikuti kajian Agim, itu harus punya buku itu ya begitu. Ini biar semangat saja ya begitu ya. Kali aja nanti dari Dede mengeluarkan tidak cuma satu kitab, 2 kitab atau 4 kitab ya begitu. Dan nasi juga nanti ada dari teman kita dari Dapur Siwi ya. Insya Allah akan berbagi resep. Nggak cuma resep sih, tapi kuehnya langsung. Nah, nanti dikirim ya. Begitu. Kang Hasan, Ya, siap. ini himbauan kepada teman-teman Mm-mm. yang ingin bertanya tapi malu untuk melalui suara atau video bisa dituliskan ke Q&A. Ya, Q&A ya, question and answer. Jangan di kolom chat ya. Begitu. Saya masuk udah nih. Ya, siap Be, udah masuk. Videonya Saya belum tadi muncul Be. tanya apa? Pak Cahyo tadi masih Pak Cahyo. Saya belum selesai, Babe. Ya, silakan. Oh, belum selesai bentar. Jadi begini, Pak Jaya yang saya hormati. Pak Jaya, ini mau terbuka atau mau langsung atau mau belak-belakan? Belak-belakan aja lah Ustadz lah. Saya emang nggak mau tertutup-tertutup. Belak-belakan ya. Kalau ente bilang, kalau ente bilang belak-belakan, belakang. Ustadz suaranya nggak ada. Suaranya terputus-putus Be. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bagus. Ya, Ya, siap. alhamdulillah udah bagus. Gimana? Tolong nih, tolong. Tadi Bapak mengatakan satu perbuatan, satu perkataan yang sangat tidak boleh. Apa itu? Babe? Kurang yakin gitu ya kali ya. Pak bilang Suaranya terputus-putus Be. Sinyalnya. Sinyalnya kayaknya itu. nah B sinyalnya B. Bapak bilang saya kok sulit. Ente menuduh siapa yang bikin sulit? Laki itu kemudahan. Yuridullah bikumul yusra. Mohon maaf Be, Sinyalnya. suaranya terputus-putus. Belum jelas. Kira-kira. Wait. Udah belum? Masih putus-putus.
Pak. Halo. Halo, halo. Waalaikumsalam, Be. Udah, Pak? Ya, kedengar suaranya. Coba. Hah? Bagus, lancar. Lancar. Siap. Lancar. Ya. Baik. Apa yang Bapak tanyakan tadi, nggak boleh. Anda berprasangka buruk pada Allah namanya. Ya, berprasangka buruk namanya pada Allah. Harusnya gimana? Lepas saja. Ya, lepas saja. Jangan bebani bebanmu dengan berkata demikian. Itu udah bersuudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berniat buruk. Allah Subhanahu wa taala hanya berniat baik pada semua orang. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh menghendaki kemudahan, Allah nggak pernah menghendaki kesulitan. Jadi kalau kita menerima kesulitan, itu udah pasti 1000% karena ulah kita. Udah pasti 1000% karena perilaku kita. Udah pasti, Pak, tidak mungkin tidak. Saya berjanji, itu Allah Subhanahu wa taala yang punya urusan. Udah pasti nggak mungkin tidak. Karena itu teman-teman sekalian, mulailah kita berpikir, wah ini salah gue nih. Wah ini gara-gara gue nih. Wah gue nggak boleh nih begini nih. Begitu. Ya. Wah ini gue kurang jeli nih. Gitu. Wah gue kurang aware nih. Gitu. Wah gue kurang waspada nih. Gitu. Wah gue kurang sedekah nih. Gitu. Jangan berprasangka saya udah begini. Jangan. Ada yang saya belum. Gitu loh. Allah tuh menghendaki kebaikan. Yuridullah bikumul yusra. Allah nggak pernah menghendaki kesulitan. Wala yuridu bikumul usra. Saya merasa sulit itu dari kita. Saya merasa nggak bisa itu dari kita. Nah, Bapak bisa kembangkan sendiri dengan perasaan suudzon ini. Saya beralih kepada pertanyaan berikutnya. Silakan. Terima kasih ya Babeh ya atas nasihatnya. Walaupun kadang-kadang memang kita sebagai manusia selalu berharap dan selalu menangis, memohon dengan berbagai macam cara yang bisa saya lakukan. Baik. Berikutnya siapa? Berikutnya Bisa. saya buka. Silakan. Yang mau bertanya boleh, silakan di-unmute saja. Ada di Assalamualaikum, Be. DNA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nggak Bang Hasan langsung? Langsung Boleh. saja ya, boleh. Yuk. Boleh. Ustaz, saya Yuri, Ustaz, angkatan 2002 PNJ. Mau Iya. nanya untuk sedekah, kan sebenarnya kalau untuk sedekah itu nggak hanya dalam berupa harta ya, Ustaz. Bisa Apa dalam ulangi? untuk sedekah nggak hanya dalam berupa harta. Tadi kan Ustaz bilang Iya. itu istighfar dan sedekah. Iya. Sedangkan sedekah nggak hanya berupa harta. Kalaupun berupa harta, yang paling afdol itu kalau saya salah tolong koreksi, Ustaz. Itu ke keluarga terdekat ya, Ustaz. Ke keluarga terdekat yang miskin. Kalau nggak ada yang miskin baru keluar. Nah, terkadang kalau ada keluarga terdekat miskin, apa kita selalu bantu dia aja dulu sampai dia hidupnya lebih baik? Ya emang kenapa kalau ibu mampu? Oh gitu. Jadi maksudnya untuk keluar jangan dulu, fokus tetap ke keluarga sampai dia lebih baik gitu, Ustaz. Atau boleh gantian nggak sih, Ustaz? Boleh, Itu aja, Ustaz. boleh. Sebentar nih ada telepon masuk, ternyata anak nih. Di Kokas. Itu yang saya hormati, yang saya muliakan. Begini, ibu yang tahu berapa uang ibu. Yang paling tahu ibu, bukan yang lain.
Dan ibu juga yang tahu kadar kebutuhan. Ya. Sisakan sedikit untuk orang-orang di luar keluarga. Biar bisa merata. Saya juga begitu soalnya. Di samping buat keluarga, saya sisihkan untuk yang produktif. Sebulan 1 orang aja yang kita bantu. Nanti bergilir. Gitu. Mungkin ada jadi dalam kegiatan pikiran lagi, ibu Ustaz. berkata, wah, kalau gue kasih terus, tuman. Gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, urusan dia dengan Tuhannya. Kewajiban kita itu memberi. Kan kita mesti mendidik. Oke, pemberiannya yang kita rubah. Jangan makanan, jangan duit, gerobak dorong misalnya. Buat usaha dan sebagainya dan sebagainya. Begitu kurang lebih pertanyaan saya. Kurang jelas, ulangi lagi. Kalau sudah cukup, kita serahkan yang lain lagi untuk bertanya. Jelas, Ustaz. Syukron. Baik. Persilakan yang lain yang mau bertanya. Mary BK, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak B. Waalaikumsalam Ibu. Saya Mary. Saat ini Mary. saya masih bekerja saat ini saya masih bekerja di perusahaan asuransi, B. Ya. Kita pernah ketemu nggak di asuransi? Tanda kutip lah. Kita pernah ketemu nggak di asuransi? Walau alam, B. Berarti ente orang baru di asuransi. Back office. Berarti ente orang baru. di Saya asuransi. justru di bagian, iya B, baru 10 tahun. Saya di asuransi dari tahun 89, 30 tahun lebih di asuransi Wah. saya. Oh gitu, Be. Saya belum. Bu Mary yang baru atau Babe yang kelamaan nih? Kutip ya, Be. 31 tahun. 31 tahun saya di asuransi. Silakan saya dengerin Ibu, saya dengerin. Iya. Iya. Jadi, saya kebetulan asuransinya memang bukan syariah ya. Kebetulan memang bagian saya itu yang menengahi. Nah, yang saya adalah bilang bank dan asuransi itu aku tuh lah lebih banyak ke tanya gitu ya, atau ya dorotnya lah seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, saya mengeluarkan zakat, sedekah dan lain-lain itu kan utama dari hasil usaha saya itu ya, saya bekerja. Nah, gimana nih penilaiannya atau di mata Allah atau gimana tuh, Beh? Sementara kan saya belum punya usaha yang tetap selain itu gitu. Dan kebetulan sih insya Allah saya mau mulai hijrah. Tahun ini tahun terakhir saya di asuransi. Jadi saya mau mulai wirausaha gitu, Beh. Itu aja sih pertanyaannya. Makasih sebelumnya, Beh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Bentar. Istri saya ketinggalan kuncinya di mobil. Bentar. Halo? Kunci mobilnya di mana? Kan punya cadangan. Assalamualaikum. Maaf. Oke. Ibu, halo, dengar suara saya? Iya, Be. Iya, Be, dengar, Be. Baik. Saya 30 tahun di dunia asuransi. 30 Iya, tahun. Be. Orang-orang yang lama asuransi, insya Allah kagak ada yang nggak kenal dah. Dari mulai AXA, ya, Manulife, AIA, Prudential, semua udah saya masukin. Dan alhamdulillah saya yang pertama kali Mbak Be sebutin tadi.
Tanya dong sama semua orang. Ada yang kenal nggak sama saya? Insya Allah. Saya 11 tahun di AXA. Nah, boleh dong Be nanti ke Aksa sekali-kali Be. Saya 11 tahun di AXA. Ya, 11 tahun di AXA. Oh iya Itu iya. cerita lama ya. Dan saya termasuk orang yang lambat dalam hijrah. Saran saya kepada ibu, hijrahnya itu besok Ya. Senin. Gitu ya. Ya, Senin. Jangan pakai tahun ini, besok Senin. Ya, Oh, Saya- Senin. udahlah sama-sama orang asuransi tahulah akar sampai berakar kita tahulah apa yang terjadi. Iya Be. Ya, saran saya Senin besok. Kecuali asuransi yang syariah Oke. itu bagus. Ini ada telepon Kecuali yang asuransi yang syariah itu saya sarankan, Mas. tukang. Tapi sih memang saya kan bukan yang terjun langsung menawarkan itu ya Be. Tapi lebih kepada Sama dong. sama aja ya. Sama dong. Ya, Oke. masuklah yang ke syariah atau side bisnis yang lain. Terlalu panjang kalau saya ceritakan side bisnis yang lain. Kapan-kapan Ibu udah tahu nomor telepon saya dari moderator, entar dikasih Japri nomor saya. Kapan-kapan kita ketemu di AXA. Be. Oke Be. Ibu masih di AXA, masih di Siap. AXA sekarang. Ntar di kita AXA ngobrol sekarang. banyak Be ya. Masih Be. Masih Be. Pernah ngalamin direkturnya Pak Ardin? Saya udah. Kenapa Be? Direkturnya siapa yang Ibu alami? Terakhir. Nanti dah Terakhir kita ngomong sekarang lanjut deh. Hengki Pak. Ya Japrian. Terima kasih. Oke Be. Siap. Siap. Silakan. lanjutkan, Jazakallah silakan. khairan kasir, Babe. Gimana nih? Tinggal 2 menit nih. 10.30, tinggal 2 menit. Nggak apa-apa, kita tambah 10 menit lagi. Silakan. Baik, buat Satu lagi pertanyaan. teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya, kita masih punya waktu kira-kira 10 menit. Silakan. Assalamualaikum Babe. Waalaikumsalam. Be, topinya kayak Maher Zain Be. Ganteng banget Be. Balik. Bukan gua kayak Maher Zain. salah. Maher Zain kayak gua balik. Ya Be, tindak lanjut yang tadi ya, dari sedikit apa tauziahnya dari Babe. Terus juga tadi ada pertanyaan dari teman-teman gitu kan. Saya sangat meyakini lah untuk yang namanya kekhawatiran itu seharusnya bukan pada hal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Be. Karena yang namanya rezeki itu sudah ada yang mengatur, sudah ada kepastiannya dan sebagainya. Tadi yang saya ingin garis bawahi di Babe itu bagaimana caranya agar kita tetap menjadi orang yang dipercaya sama Allah. Yang tadi kan Babe bilang kalau kita dipercaya sama presiden, kita jadi wakil presidennya. Tapi pada saat kita dipercaya sama Allah, maka kita akan menjadi orang yang jadi apa aja. Nah, yang saya ingin tanyakan, Be, karena yang namanya Allah itu sangat mudah ya, Be. Sangat mudah karena sesungguhnya urusan itu semuanya di tangan Allah. Dan dia sangat mudah untuk menjatuhkan manusia, bahkan juga sangat mudah untuk meninggikan manusia. Nah, bagaimana kita menjaga agar kita tetap menjadi orang yang dipercaya oleh Allah, Be? Itu mungkin aja. Cukup, Be. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan cerdas. Pertanyaan oke. Dan saya Belajar jawab. dari Babe. Saya jawab dulu dengan 3. Suara saya jelas ya? Jelas, insya Allah, Be. Jelas. Suara saya jelas ya? Jelas, insya Allah. Saya jawab dulu dengan 3 konsep rezeki. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengisyaratkan ada 3 konsep rezeki. Rezeki pertama dipastikan. Ente cari nggak cari dapat. Rezeki kedua ditangguhkan. Udah ada tapi nunggu ente. Ngambil nggak? Ya, betul, Be. Rezeki yang ketiga dijanjikan. Belum ada. Kalau ente berbuat sesuatu baru dapat. Sekarang pakai dalil. Konsep rezeki yang pertama itu dipastikan. Ente nyari nggak nyari dapat. Itu rezeki makan doang. Kan yang dijamin sama Allah cuma makan doang. Dalilnya, wa ma min dabbatin fil ard
illa 'alallahi rizquha. Nggak ada satupun hewan melata kecuali dijamin rezekinya buat makan. Itu konsep yang pertama, dipastikan dapat makan. Ya. Yang kedua, konsep kedua rezeki dalam Islam ditangguhkan. Udah ada fulusnya, udah ada, tapi dia lihat, Allah lihat ente dulu. Ente berbuat nggak? Kalau berbuat baru dapat. Nggak berbuat nggak dapat. Gitu. Dalilnya, ya, innallaha la yanzuru, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tuh nggak ngerubah nasib ente, kecuali ente duluan yang merubah. Ibaratnya, di balik pintu itu kesuksesan ente. Pintu itu nggak pernah dikunci sama Allah. Demi Allah nggak pernah dikunci. Tapi posisinya tertutup. Allah tunggu ente bangun, jalan, ente buka. Nah, dapat itu. Konsep rezeki yang ketiga, ya, dijanjikan. Dijanjikan. Lihat, kalau berubah baru. Dalilnya, lain sakartum, lazidannakum, walain kafartum, min azabil syadid. Gitu. Ya, jadi dengan 3 dalil dan 3 konsep ini, kita paham kemana rezeki kita. Bahasa Betawinya sekarang. Yeah. Kita, ente, ane, konglomerat, Pak Ciputra, Pak Eka Cipta Wijaya, Pak Khairul Tanjung, Bill Gates, itu keadilan Allah, lahirnya nggak punya duit, telanjang bulat. Setiap orang punya satu pohon. Tinggal tergantung cara ngambilnya. Gitu. Ada orang yang, maaf ya, karyawan. Itu ibaratnya dia nunggu aja buah jatuh. Ya, segitu-gitu doang dapatnya. Ya kan? Nunggu Ya, buah jatuh. Ada yang kedua, lebih cerdas. Dia pakai galah. Dia banyakkan buahnya. Yang nomor 3, lebih canggih lagi. Dia panjat. Sehingga dia lebih banyak dan buah yang dipilih matang-matang. Kalau pakai galah, barangkali jatuh kemakan codot. Gitu kan. Nah, begitulah. Ente mau yang mana? Silahkan ente yang pilih. Semuanya udah ditayang oleh Allah. Begitu ya. Siap, Be. Nah, ini pertanyaan terakhir. Jawaban terakhir. Ya, Anda udah sampai ke lokasi soalnya. Begini, brother. Bismillahirrahmanirrahim. Lantas bagaimana supaya kita dipercaya? Anda bilang tadi, ente dipercaya sama Pak Jokowi, sama Presiden. Jadi menteri lo. Lo dipercaya sama Pak Menteri. Jadi wakil menteri, staf ahli, dan sebagainya. Lah kalau ente dipercaya sama Allah jadi apa? Nah, sekarang gini. Gimana supaya Allah percaya? Sama ente gimana? Satu kata-kata penutup saya bilang min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya seseorang itu dia meninggalkan hal yang sia-sia bagi dirinya. Udah gitu aja deh, lu pegang dah. Apapun yang sia-sia lu buang. Karena Nabi Muhammad orang yang dipercaya sama Allah itu paling dipercayakan beliau. Dipercaya juga sama umat Al-Amin, dipercaya juga sama makhluk rahmatan lil alamin. Beliau ketika diajakin main dari kecil, dia bilang apaan? Bukan untuk itu aku dicipta. Bukan untuk itu aku dicipta. Nah, ente juga begitu dong. Ente mau ngerokok nih. Ente mikir aja, gunanya apa ya buat gue? Ente mau apa nih? Mau main Mobile Legend. Pikir aja, gunanya apa buat gue? Mau kebut-kebutan nih, gunanya apa buat gue? Kalau ente pikir ada gunanya, kerjain. Kalau ente pikir nggak ada gunanya, forget it gitu loh. Nah, itulah cara supaya kita dipercaya oleh Allah. Ini udah lewat 5 menit. Saya lagi nunggu bini sama anak. Kalau begitu, kita cukupin dulu ya. Ye, siap. Ajib. Ajib. Bentar, Be. Makasih. Ini panitia ada menyediakan door prize buat peserta. Tadi kan udah ada 4 orang yang nanya ya. Ada Pak Cahyo, tadi yang cita-citanya belum tercapai. Ada Bu Yuri yang sedekah sama keluarga lebih dahulu. Ada Bu Mary yang pengen keluar dari asuransi. Nah, yang terakhir ada Mas Slamet yang pengen dipercaya sama Allah. Nah, menurut Mbak Be kira-kira pertanyaan yang terbaik yang mana nih gitu? Yang terbaik Bu Mary. Dia ada upaya untuk cabut dari asuransi. Ya, yang terbaik kedua, silakan. Yang terbaik kedua itu apa namanya? Yang konsep rezeki yang terakhir ngobrol sama saya. Mas Slamet ya. Baik. Keren, jazakallah, Be.
Nanti buat penanya yang lainnya insya Allah dapat kue Keren, Be. dari Dapur TV begitu. Baik, Anda boleh Babe, lihat, boleh lihat. kita minta doa dulu dari Babe. Sekalian ditutup doa. Al-azini wa likuliniyatin salihah wa la hadutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ya Allah yang hadir semuanya Allah jadikan Allah majal min ibadikal muttaqin. Akhrijana ya Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Fatihah. A'udzu billahi Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbal minna minta maaf karena mulainya masuk sholat tadi. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi hikmat kita dalam mengabdi kepada seluruh peserta. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon izin sebelumnya kita ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.